pemirsa Discuss, kita bersama kembali dalam Discuss Diskusi Kesehatan dengan topik perilaku seks yang menyimpang. Saya Retno Yunita dan tentu saja akan hadir bersama dengan narasumber kita. Ada Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pemirsa Discuss, penyimpangan seksual atau sexual deviation sering disebut juga dengan abnormalitas seksual atau sexual abnormality, ketidakwajaran seksual atau sexual perversion, dan kejahatan seksual atau sexual harassment. Di kalangan masyarakat, perilaku penyimpangan seksual menjadi tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang menderita kelainan seksual akan mengasingkan diri, merasa malu, dan akan menyembunyikan keadaan dirinya. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyimpangan seksual dan ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi penyimpangan seksual juga menjadi faktor yang kurang maksimalnya penanganan dini terhadap perilaku penyimpangan. Akibatnya, penderita penyimpangan tidak memiliki kesadaran penuh untuk melakukan pengobatan dengan psikolog tentang penyakit yang diderita. Bahkan, terkadang seseorang tidak menyadari apakah mereka mengidap penyimpangan seksual atau tidak. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkonsultasi dikarenakan perbincangan masalah seksualitas masih dianggap hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Sementara di Indonesia sudah banyak terjadi berbagai bentuk perilaku seks yang menyimpang. Dan untuk membahas ini, langsung saja saya sapa Dr. Muhammad Asari dari dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Halo, Dr. Asari. Halo, Mbak. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat. Oke, ini menarik sekali topik bahasan kita dalam diskusi kesehatan kali ini, Dok, tentang perilaku seks yang menyimpang. Iya. Nah, sebenarnya seberapa penting sih seks itu, atau seks itu penting sekali, Dok? Oke, jadi kalau dari definisi apa itu seks adalah jenis kelamin. Hubungan seksual adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Penting nggak itu? Penting sekali seks itu. Gunanya meneruskan atau memperbanyak keturunan dari pasangan suami istri. Kali dikatakan ya penting sekali. Satu, memperbanyak. Yang kedua, membagi kasih sayang antara suami dan istri. Jadi seks bukan sekedar hanya hubungan suami istri, tapi juga adalah berbagi kasih sayang. Itu dia, Mbak, penting sekali. Berbagi kasih sayang, ya, kasih dokter. Sayang yang diberikan itu dengan tulus, maka tubuh akan memberikan kita hadiah, reward. Karena di dalam tubuh manusia itu ada reward dan punishment system. Jadi maka pasangan suami istri itu akan bahagia. Kenapa bisa bahagia? Secara ilmu fisiologis, di dalam sperma laki-laki terdapat suatu hormon yang namanya prostaglandin. Hormon prostaglandin ini kalau menyentuh serviks pada wanita, itu akan membuat si wanita ini merasakan senang luar biasa. Itulah efek dari hubungan seks. Ada sensasinya begitu, Ada Dok, sensasi menyenangkan. Nah, kalau dia ingin keturunan, pada saat itulah akan dapat keturunan. Karena apa? Si istri senang yang luar biasa karena ada hadiah dari suami, yaitu prostaglandin. Prostaglandin inilah kalau tidak ada, misalnya tidak ada hubungan seks, maka si istri ini akan mengalami yang namanya uring-uringan, kata orang kan, cemberut dan sebagainya. Maka dihadiahkanlah ya prostaglandin, itu kasih sayang. Nah, istri juga memberikan kasih sayang kepada suaminya. Ya, jadi saling berbagi sini. Inilah akan didapat keharmonisan dalam rumah tangga. Oke, baik, Dokter Asari. Kalau bicara soal hubungan suami istri ya, Dok, ya, itu erat kaitannya dengan orgasme masing-masing pasangan. Benar. Ya, begitu ya, Dok, ya. Nah, apakah orgasme ini ada hubungannya juga dengan kesehatan, dokter? Ya, jadi di saat pasangan ini orgasme, ya, di saat terjadi puncak orgasme ini, maka di saat itu kedua pasangan ini kehilangan kesadaran yang sifatnya temporer. Dia tidak terhubung dengan situasi lingkungan pada saat orgasme itu. Nah,
Selesai itu dia akan merasakan senang karena dia ada hadiah lagi dari hubungan tadi itu, yaitu si istri dia akan atau suami istri akan mendapat hadiah ya di reward sistemnya di otak primitifnya, yaitu yang namanya serotonin. Serotonin dan endomorfin. Wah, dua ini dapat kita tuh sehat, Mbak. Itulah dia dalam ada dibahas oleh para ahli bahwa itulah namanya seks sehat. Ya, hubungan seks yang memberikan efek sehat kepada pasangan itu. Nah, itu dia. Dengan puncaknya itu orgasme. Nah, jadi sehat. Ya, dihadiahkan kita oleh serotonin, hormon bahagia, dan endomorfin, ya, endorfin atau endomorfin atau morfin alami yang keluar dalam tubuh manusia ini. Endomorfin ini bersifat mencegah penyakit seperti itu. Oke, Dok, kalau bicara soal orgasme, mungkin buat laki-laki kita bisa tahu ya, Dok ya, bahwa puncaknya itu adalah ketika sudah keluarnya sperma. Ejakulasi. Ya. Ejakulasi. Nah, kalau misalnya pada wanita, seperti apa? Karena banyak pasangan ketika melakukan hubungan suami istri tidak merasakan, mungkin yang wanitanya agak susah. Yang mana orgasme yang dimaksud? Orgasme pada wanita atau puncaknya pada wanita dari hubungan seksual itu adalah terjadinya kejang, klonik, yang tanpa disadari oleh si istri. Dia kejang. Ya, jadi yang bisa merasakan itu suaminya. Kejangnya sebentar, hanya beberapa detik, itu sudah sampai puncak kali tuh. Nah, itu udah dia yang bisa melihat tuh si suaminya, si istri tidak menyadarinya. Dia sudah kan ada hilang kesadaran hanya beberapa detik. Nah, seperti itu. Puncaknya gitulah. Jadi kalau tidak mencapai itu, apa akibatnya dalam hubungan seksual itu suami istri? Maka akan timbullah kepura-puraan dari kedua pasangan. Jadi si suami ejakulasi secara dini, si istri pura-pura mengalami orgasme. Jadi ini tidak harmonis ke depannya. Inilah kepura-puraan yang timbul. Ya akibatnya apa? Ya ada timbul konflik di kemudian hari seperti itu. Itu yang bahayanya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana untuk mencapai itu, nah para ahli sepakat bahwa yang perlu dilakukan pada kedua pasangan adalah foreplay. Oke, pemanasan. Ya, awal. Ya, jadi yang paling sulit untuk membangkitkan gairah pada wanita itu adalah dengan cara kalau foreplay-nya tidak sesuai, tidak adekuat, maka si istri tidak akan mencapai yang namanya orgasme. Orgasme. Oke, Dok, kalau kita kembali nih buat mereka yang muda gitu ya, Dok ya. Sekarang kalau kita lihat usia pubertas tuh mungkin di usia 16-17 begitu, Dokter ya. Nah, apakah bahaya kalau usia 17 tahun itu belum mengalami fase pubertas, Dok? Ya. Ada orang yang terlambat mengalami pubertas, baik laki-laki maupun wanita. Kenapa? Kita mundur lagi ke latar belakang keluarga itu. Iya. Ya, kenapa kok bisa begini? Bisa saja mungkin perkembangan dari hormon seks sekundernya belum begitu matang. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Si laki-laki walaupun sudah umurnya 17 tahun, namun suaranya seperti anak kecil. Ya. Nah, si perempuan juga begitu, belum juga datang haidnya atau datang bulannya. Terus organ seks sekundernya belum berkembang dengan sempurna, yaitu secara anatomi ya. Kita lihat misalnya payudara kok belum kembang, ini belum tumbuh ya. Nah, jadi ada apa? Jadi mungkin faktor dari dalam kandungan ibunya, ibu kurang gizi saat hamil dia. Satu faktor itu. Atau ibu sakit pada saat mengandung dia, bisa. Kemudian atau faktor pendidikan di dalam rumah tangga terlalu protektif, terlalu ditekan tuh anak membicarakan yang namanya seksual. Ya, jadi kalau mau bicara seksual itu mereka takut. Ya, nanti
orang tua marah dan sebagainya. Itu pengaruhnya besar sekali. Jadi bahayakah sebelum dia puber? Dari sisi kesehatan sih nggak ada masalah, tapi sisi emosionalnya nanti tidak sesuai dengan umurnya. Jadi dia seperti anak-anak aja. Oke, baik. Nah, dorongan seksual pada anak-anak dan remaja ini kan sering menyisakan berbagai macam pertanyaan yang tidak terjawab tuntas begitu ya, dokter ya. Ada yang takut mungkin tanya sama orang tuanya, sehingga mereka lebih mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka melalui internet. Apakah ini tidak berbahaya, Dok? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua bisa memberikan ilmu mengenai seksual ini, dokter? Ya, jadi anak-anak mulai masuk usia puber, dia ingin mencari jawaban tentang dirinya sendiri, tentang organ seksualnya sendiri, tentang apa itu yang namanya hubungan seks, bagaimana dia datang ke dunia ini. Namun dia takut bertanya kepada orang tuanya, nanti dimarahi dan sebagainya. Maka dia akan cari jawaban di luar sana, ya, melalui media ataupun tanya-tanya sama teman-teman. Ya, kalaulah jawaban dari teman-teman ini baik, benar, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau menyesatkan, ini masalah besar di kemudian hari. Ya, terjadilah hubungan seks bebas yang di luar nikah, belum usia perkawinan lagi. Nah, kalau mencari jawaban melalui media-media elektronik, ini juga bisa berbahaya. Jadi kadang-kadang media elektronik memakai bahasa baku yang ilmiah sehingga sulit untuk diterjemahkan. Nah, jadi bahasa itu kalau bisa bahasa ilmiah yang disederhanakan dengan bahasa orang tua. Lebih bagus begitu. Nah, jadi sebaiknya nasihat itu kepada siapa? Ke orang tuanya lagi. Ya, kalau bisa orang tuanya dipanggil, dinasihati, ya, terbuka, ya, bahwa kamu ada ke dunia ini karena perkawinan antara papa dengan mama. Nah, jadi singkat aja, nggak usah bagaimana caranya, jangan dikasih tahu, nanti belum sampai di situ ya, Dok. Nanti meningkat lagi usia, atau nggak usah diajari, sudah tertanam di dalam kepala anak-anak itu. Jadi sudah embedded itu artinya sudah ditanamkan sejak masa embrional, artinya laki-laki suka sama pasangan perempuan juga suka sama laki-laki, sudah ditanamkan itu. Seperti itu deh, Mbak. Tapi menarik, Dok, kalau tadi dokter bahwa ini artinya sudah lahiriah lah bahwa laki-laki senangnya sama perempuan, perempuan senangnya sama laki-laki, begitu ya, Dok ya. Tapi ada istilah nih, Dok, Oedipus kompleks. Nah, penyimpangan seksual begitu ya, Dok ya. Nah, ini seperti apa sebenarnya, Dok? Ya, makin heboh ini ya. Oedipus ya, dari bahasa Yunani kuno yang katakan yang mana seorang anak laki-laki mencintai ibunya, ya. Mencintai dalam tanda petik begitu, dokter ya. Karena ibunya sangat menyayangi dia sejak kecil, ya, protektif sejak kecil, ya, sampai dia besar. Ibunya lah wanita satu-satunya, nggak ada yang lain. Jadi ayah itu apa? Ayah ini penghalang ini, bunuh aja. Itu dia dalam cerita kuno di Yunani, ayahnya dibunuh agar dia bisa kawin sama ibu. Itu disebut dengan Oedipus kompleks. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang suka sama ayahnya, ibunya penghalang? Disebut dengan Elektra kompleks. Elektra kompleks. Dia suka sama ayahnya karena ayahnya protektif sama si anak perempuan tadi, sehingga dia sangat mengidolakan ayahnya. Kalau bisa dapat suami seperti ayahku, yang laki-laki kalau bisa dapat istri seperti ibuku. Makanya yang laki-laki selalu ada kita lihat di masyarakat, laki-laki yang muda kawin sama perempuan yang lebih tua dari dia, mirip dengan ibunya memang katanya. Inilah dia kasus Oedipus kompleks. Ya, jadi jangan kita ejek dia. Ada tetangga kita seperti itu, kawin sama perempuan yang lebih tua, oh ini Oedipus kompleks. Nah, jangan. Nggak bisa dijudge seperti itu ya, Dok. Nggak bisa, ya? Begitulah dia dalam mindset dia. Jadi dia ingin dapat seperti yang diberikan ibunya apalagi kalau ibunya sudah tiada. Ya, dia ingin seperti itu, ya, disayang sama ibunya berlebih-lebihan. Nah, perempuan
selalu ingin disayang dan dilindungi. Jadi gimana? Yang satu ingin dilindungi, disayang, satu juga ingin dilindungi dan disayang. Jadi apa akibatnya? Ya udah, kalau perempuan muda mendapat orang yang laki-laki Oedipus kompleks, ini bentrok terus. Nah, tapi kalau dia perempuannya lebih tua dari dia, mungkin memberikan kasih sayang seperti anaknya. Oke, Bisa. jadi ada istilah anak mami gitu Iya, ya, Dok benar, ya. anak Jadi mami. oke. Jadi kemana-mana takut, Mhm. ya kemana-mana dikawani ibu dan sebagainya gitu. Nah, ini bagian dari penyimpangan seksual juga, Dok ya. Nah, kalau ini karena masalah pendidikan tidak, tapi terbawa sama tertanamkan sama di dalam benak si anak laki-laki ini. Jadi bisa jadi penyimpangan seksual gitu. Bahagia ada sama wanita yang seperti ini. Baik dokter, ini baru-baru ini sempat hits ini dok. Ada celana dalam salah seorang artis itu bisa laku terjual dengan harga 50 juta. Wah, ini luar biasa dok. Iya, Dan betul. belakangan ini sering juga terjadi ada orang yang mencuri pakaian dalam wanita. Nah, apakah dok ini termasuk dengan istilah fetisisme? Kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana cara penanggulangannya dokter? Jadi fetisisme artinya mencari figur atau simbol dari benda mati yang bukan dari tubuh seseorang. Jadi dia mencapai kepuasan seksual dengan melihat benda mati itu menyerupai misalnya alat kelamin seseorang, gitu kan. Ada di Amerika waktu pameran benda-benda purbakala, patung-patung yang zaman kuno punya, itu melambangkan seperti maaf ya Kak, kemaluan laki-laki. Si wanita yang melihat ini dia puas secara seksual, melihat aja gitu. Nah, inilah satu disebut dengan fetisisme. Ya, jadi timbul daya tarik secara seksual pada benda mati atau bagian tubuh tertentu. Apakah ini ada gangguan pada kejiwaan? Beberapa ahli belum sepakat kalau pada saat itu aja. Jadi fetisisme ini untuk membangkitkan gairah seksual seseorang melalui suatu benda, ya, timbullah satu dorongan ataupun perilaku seksual. Dikatakan dia masuk dalam kategori gangguan apabila timbul fantasi seksual di saat itu, perilaku intens dan berulang-ulang selama 6 bulan, baru dikatakan ini ada gangguan perilaku seksual. Kalau belum bisa dikatakan gitu, kata para ahli. Oke, jadi sebenarnya juga semua itu ada di imajinasi mindset kita ya dok ya? Iya benar. Jadi ada yang bilang celana dalam sampai laku sekian puluh juta rupiah, bisa saja. Dia menggambarkan yang memakai ini adalah idolanya, seperti itu. Dulu juga ada seperti itu, dia dikasih selendang oleh penyanyi terkenal, penyanyi rock and roll terkenal kepada wanita tadi, ya, sampai dia bahagia sampai tuanya. Gara-gara dia lah nih aku bahagia, seperti itu. Oke, tapi kalau ini sudah berlarut-larut maka akan terjadi penyimpangan, baru disebut penyimpangan seksual. Penyimpangan, ya, sampai 6 bulan dia begitu. Nah, ini udah dikatakan dia ada penyimpangan seksual, ada gangguan kejiwaan. Baik, dok, ternyata banyak sekali ya penyimpangan seksual ini ya dok. Benar. Ya. Jadi kalau tadi ada dari benda, kemudian mungkin juga ada tadi istilah dokter menyebutkan ada Oedipus kompleks atau Elektra kompleks begitu ya dok ya. Nah kalau kasus pedofil dok, ini kan juga menjadi salah satu perilaku seks menyimpang. Ya. Boleh mungkin dokter bisa menjelaskan kenapa orang kok bisa jadi pedofil? Artinya senang dengan anak-anak kecil ya dok ya? Ya, jadi kalau kita bahasa pedofil, jadi pediatri, bayi atau anak-anak kecil. Jadi pedofilia dari suka kepada anak kecil. Ini penyimpangan perilaku seksual juga ini. Begini, anak-anak, kenapa dia suka pada anak-anak? Karena anak-anak tidak melawan apabila mengalami serangan seksual. Nah, dibandingkan dengan orang dewasa, maka lebih mudah pada anak-anak. Ini ada terjadi di suatu daerah yang dia disuruh menjaga anak-anak, malah anak-anak itu dilakukan pelecehan seksual. Nah, ini dia. Jadi mencari, dia tidak selalu ditolak cintanya sama
ini pada laki-laki nih, pada wanita, maka dia alihkan kepada anak-anak. Anak-anak tidak akan melawan, maka dia lakukan itu pada anak-anak seperti itu. Jadi ya memang penyimpangan karena itu apa yang melatar belakangi kira-kira, Dok? itu tadi putus cinta, sama tidak ditolak cintanya, selalu ditolak, akhirnya dia mengambil jalan lain, ya, mengganti yang tadi pasangan wanitanya kepada anak kecil. Gitu. Oke, Dok, lagi ada kasus yang lain lagi, LGBT, Dok. LGBT ada lesbi, ada gay, biseksual, transgender. Ini juga bagian dari penyimpangan seksual ya, Dok ya. Nah, ini seperti apa juga? Apa yang kira-kira melatar belakangi seseorang itu bisa menjadi LGBT, Dok? Ya, LGBT ini sudah ada 4.000 tahun yang lalu. Itu muncul. Maka timbul istilahnya sodomi. Maka ada filmnya pun Sodom and Gomorrah. Di dekat Laut Mati. Nah, di situ laki-laki lebih suka kepada laki-laki, yang perempuan lebih suka kepada perempuan. Jadi LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, ya, gerakan emansipasi di kalangan non heteroseksual. Ya, jadi kalau di itu ada kelainan kromosom dari DNA. DNA itu isinya kromosom, kode, kode. Jadi penyebab itu diduga ahli, ya, pada saat anak ini kecil mendapat perlakuan kasar, ya, dari orang-orang di sekitarnya. Kalau anak laki-laki, dia mungkin dari teman-teman laki-lakinya. Kalau anak perempuan, dari teman-teman perempuannya, gitu. Jadi atau di dalam keluarga mana yang dominan? Misalnya banyak di dalam keluarganya kakak-kakaknya cewek, jadi dia terpengaruh dari situasi itu, ya, jadi perilakunya seperti kakaknya, seperti perempuan. Yang perempuan juga gitu, banyak abangnya laki-laki, dia paling kecil, maka dia berperilaku seperti abangnya, ya, kata orang sekarang tomboy. Dia persis kayak laki-laki, berkelahi, ya. Penampilannya juga gitu ya, Dok ya. Manjat pohon dia berani nggak? Kalau cewek disuruh manjat pohon takut kan? Dia nggak peduli, manjat ya. Abangku bisa kok, katanya. Jadi itu penyebabnya. Jadi di lingkungan yang dominan tadi, ya, mana yang dominan? Nah, gitu. Kemudian secara genetik, misalnya nih pada laki-laki dia kromosomnya laki-laki XY, perempuan XX. Nah, ada kelebihan kromosom pada si laki-laki itu. Jadi XXY. Jadi timbullah gaya dia seperti cewek, seperti itu. Ini ada kelainan genetik, bisa karena pengaruh tertentu dari situasi kesehatan orang tuanya. Jadi kelainan genetik. Atau pada saat ibu hamil, Dok. Itu bisa, sudah bisa juga, Dok. Bisa terjadi istilahnya mutasi dari DNA, ya, mutasi gen lah, gitu. Jadi bisa menyimpang si anak ini nanti sudah lahir dia. Ya, awalnya ya masih bayi, belum nampak kan, sudah besar, sudah dewasa, sudah puber, baru nampak dia kok kayak kemayu nih, kayak perempuan aja. Baru diketahui. Namun mana yang dominan? Lebih banyak dominan gen laki-laki, ya terapi hormon bisa. Jangan diikuti perasaan aku adalah wanita yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Jangan gitu. Jadi sebagai seorang dokter, dia lakukan terapi kepada pasien ini. Oke. Nah, dokter, kalau bicara soal LGBT, beberapa negara itu memang sudah memperbolehkan, ya. Ada undang-undang yang melindungi mereka. Tapi memang untuk Indonesia sendiri belum, ya, Dok, ya. Karena memang dianggap tidak sesuai dengan kita. Ya, tidak sehat. Tidak sehat. Nah, berbahaya. Sebenarnya, Dok, kalau dengan orang-orang yang disebut dengan LGBT ini, Dok, sensasi apa yang bisa mereka dapatkan? Atau apakah mereka juga mengalami yang seperti orang biasa normal sampai tingkat orgasme, Dok? Ya, jadi sama seperti orang normal, ya, Mbak bilang. Ya, dia seperti kalau dia pasangannya laki-laki sama laki-laki atau dia gay, dia membuat satu perjanjian. Siapa sebagai laki-lakinya, siapa sebagai perempuannya. Nah, ini dah dicapai atas kesepakatan mereka. Mereka akan dalam hubungan badan, mereka akan
merasakan kepuasan seperti orang normal seperti itu. Dan biasanya itu mungkin secara anal ya, Dok? Ya, ada secara anal ataupun oral. Nah, jadi ini yang kita takutkan adalah penyebaran HIV/AIDS tanpa bisa dihentikan gara-gara perilaku seksual yang menyimpang ini. Walaupun mereka pakai pengaman, Dok? Tidak ada jaminan. Walaupun pakai pelindung, kondom, nggak ada jaminan. Namun karena ya penyimpangan tadi tidak pada tempatnya, maka itu menimbulkan luka. Ya, luka tadi bisa menyebabkan virus masuk ke dalam luka tadi. Inilah yang menyebabkan dia kena HIV/AIDS. Bagaimana dengan lesbi, dokter? Kalau lesbi sama saja, ya lesbi ya jadi dari hubungan antara sesama perempuan dia memakai alat bantu, ya yang satu sepakat sebagai laki-laki, yang satu sebagai perempuan. Ini juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari, ya seperti itu. Oke. Baik dokter, kita coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube DSS TV. Ya. Dan kali ini dari Ibu Cici Levi. Pertanyaannya dok, apakah memang kecanduan seks itu nyata? Lalu apakah seks sebaik dilakukan saat emosi? Gimana dokter? Kecanduan seks, aduh. Seperti apa nih maksudnya kecanduan seks itu dok? Seperti minum obat atau bukan lebih dari minum obat dok? Kalau bisa bilang hiperseksual. Hiperseksual? Ada. Jadi kita melakukan hubungan seksual karena adanya arus ombak, dalam bahasa Latin ya, hormon. Hormon itu artinya ombak. Ombaknya kuat, maka kita melakukan hubungan seks itu makin luar biasa. Jadi hormon ini yang hormon kalau pada laki-laki testosteron ya, pada wanita estrogennya. Jadi hormon ini gelombangnya makin besar dipengaruhi oleh makanan. Ya pada laki-laki makanan ya, misalnya protein tinggi kata orang, mitos itu makan kambing nggak ada, makan ikan pun juga bisa. Ya jadi salah persepsi itu ya. Jadi harus diingat apakah daging kambing itu bisa memperkuat laki-laki? Tidak. Makanan yang bersih ya, protein ya seperti daging ikan maupun daging kambing. Tapi karena sudah dididik kita dari kecil bahwa daging kambing itu hebat, ya udah tertanam di otak. Hebat. Nah sebenarnya seks itu yang gila-gilaan itu ya karena faktor hormon dia tadi. Misalnya contoh pada usia muda. Ya usia muda hormonnya itu berlebih-lebih ya. Beda dengan orang yang di atas mulai 55 ya, itu hormonnya mulai menurun jumlahnya, maka istilahnya kegiatan seksualnya juga akan menurun seperti itu. Artinya hormon yang berlebih tidak hanya semata-mata dari makanan begitu dokter? Masih muda, kuat, cukup, nah tidak sakit-sakitan, ya udah. Nah wanita juga gitu, jadi masih muda, ya wanita dengan rangsangan sedikit dia udah timbullah gairah dia, seperti itu. Jadi apa lagi satu lagi pertanyaan? Kemudian apakah seks baik dilakukan saat emosi dokter? Ya saat emosi, misalnya kita lagi marah, mudah-mudahan nggak ada niat untuk melakukan hubungan seks karena kita lagi emosi. Tapi pasangan mau, dok? Ya, nah, pasangan mau. Jadi di saat itulah terjadi yang namanya ketidakharmonisan. Bisa salah satu pasangan kecewa nanti. Dilakukan dalam keadaan emosional. Seks yang sehat seperti apa maksudnya, dok? Nah, seks yang sehat itu ya dilakukan atas suka sama suka, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan, jadi melakukannya juga dengan suatu komitmen bersama bahwa ini untuk meningkatkan kasih sayang. Yang satu memberikan kasih sayang kepada istri, yang si istri untuk memberikan kasih sayang kepada suami. Jadi meningkatkan keharmonisan di dalam rumah tangga. Seperti itu yang sehat. Baik. Dok, terkadang wanita ketika mau menjelang menstruasi itu mungkin hormonnya lebih ya dok ya, sehingga ada rasa keinginan atau nafsu yang lebih dok ketika menjelang menstruasi. Itu apa benar atau tidak? Ya ada sedikit dibandingkan di pertengahan. Jadi seminggu setelah menstruasi ya dia belum subur. Di tengahnya itu masa subur ini yang ngeri kali.
ya. Di situ si wanita benar-benar cantik, ya, menggairahkan kalau dilihat pasangannya. Nah, kenapa? Dia lagi masa subur, dia harus menarik lawan jenisnya. Nah, agar dia hamil gitu. Nah, di luar setelah masa subur, masa nggak subur, ini kadang-kadang masih ada sedikit. Nah, mau dekat datang haidnya itu naik sedikit, tapi tidak sekuat di masa subur. Oke, baik. Nanti itu akan ada sesi lagi ya dok ya, bicara soal masa subur. Kita coba beralih dari WhatsApp. Ini pertanyaannya dari Ibu Rani. Maaf kalau boleh saya bertanya, suami saya mengalami penurunan keinginan hubungan intim dengan saya. Dia malah lebih senang nonton video-video porno dan onani, dokter. Apa tindakan yang harus saya lakukan? Oke, jadi kalau salah satu pasangan sudah mulai menurun kepada pasangan yang lain dalam hubungan seksual, kita harus curiga. Pertama, ingat usia dia. Misalnya laki-laki mulai menurun pada usia-usia di atas 50. Nah, mungkin satu lagi faktor sudah bosan karena sering bersama. Ada tuh bersama. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Dokter? Pertama, ibu lah, istri lah yang melakukan perubahan pada dirinya. Misalnya ya senam sedikit, terus ke salon, ya bagus-baguskan sedikit lah wajahku katanya di salon. Nah itu. Ketika datang maunya jangan pakai daster gitu ya dok ya. Ya di rumah juga gitu, ya pakaian seksi lah sedikit agar menarik perhatian si suami. Atau suami juga masalah di pekerjaan juga pengaruhnya besar. Seperti misalnya dia seorang akuntan, ya akuntan ini kan tanggung jawabnya besar sekali, sehingga membuat dia emosional, stres dan sebagainya. Ini maka menurunlah gairah seksualnya. Ambil cuti dulu, ambil cuti dari kerjaan, liburan berdua, nggak usah ikut anak-anak. Nah itu dijamin nanti gairah seksualnya bangkit kembali. Oke, tapi kalau Ibu Rani bilang bahwa suaminya lebih senang nonton-nonton video porno dan melakukan onani, dok. Nah, itu deh. Artinya berarti dia sensasi yang ingin dirasakan sebelumnya itu tidak? Mencari sensasi yang berbeda. Atau saya bukan mau mengadu domba pasangan suami istri, mungkin dia mencari sensasi, mungkin dia sudah bosan karena cara berhubungannya itu aja. Mungkin stylenya beda, maunya dirubah mencari gitu ya, yang lain, gitu, cara lain. Bukan maksudnya pasangan lain, enggak. Mencari cara lain gitu. Gaya lain gitu ya dok. Tapi ya Ibu Rani lah yang tahu bagaimana apa yang mau suaminya. Ya, tapi kalau kondisinya masih dalam wajar? Masih wajar. Masih wajar ya. Oke, baik Ibu Rani, itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan Anda. Kemudian kita beralih. Ini pertanyaan yang masuk melalui DSS TV dari Bapak Alan, dok. Ya. Faktor apa saja dokter yang bisa mempengaruhi seseorang bisa terjerat dalam perilaku seks yang menyimpang dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Jadi kenapa kok orang kok bisa terjerat pada perilaku seksual menyimpang? Pertama karena ada keinginan dari awal untuk mencoba cara-cara baru dalam hubungan seksual. Dari mana? Dari cerita-cerita teman, dari tempat-tempat perkumpulan, ya. Coba saja, disertai dengan berbagai macam minuman. Nah, lama-kelamaan kebiasaan ini menjadi adaptasi, sudah terbiasa. Akhirnya terjadilah hubungan seksual yang menyimpang. Seperti itu. Bisa di zaman sekarang banyak itu. Banyak dok, betul. Kita berkumpul dengan teman-teman yang mungkin punya perilaku penyimpangan seksual ya dok. Kita terikut. Kita akan terikut. Nah, disertai lagi banyak pakai minuman, obat-obatan, Jadi semua itu biasa. Jadi biasa. Akhirnya datanglah penyakit yang menakutkan, AIDS seperti itu. Jadi cara mengatasinya adalah dengan cara? Ya kalau pendidikan agama penting sekali. Ya di rumah, ya mulai dari kecil sampai dia besar, pendidikan agama itu jangan ditinggalkan, itu benteng. Kemudian pendidikan orang tua mendidik anak di rumah, ya juga penting. Jadi itu harus ditingkatkan lagi agar anak atau keluarga tidak terjerumus pada perilaku seksual yang menyimpang. Atau menarik diri juga dok ya dari lingkungan yang mungkin. Jadi ada kemauan untuk menarik diri dari perilaku yang menyimpangnya dari kerumunan-kerumunan atau pergaulan-pergaulan bebas itu. Betul. Namun itu susah. Karena apa?
terjerat sudah dengan berbagai macam minuman maupun obat-obatan. Dia harus memakai itu karena sudah kecanduan. Jadi cuman dia mau keluar lagi. Ya, jadi salah satunya adalah terapi. Diangkut dia, masukkan ke isolasi, diterapi sampai hilang pengaruhnya itu. Oke, baik. Dokter, kita break dulu. Oke. Dan juga pemirsa Discuss, kita masih akan lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini dengan topik perilaku seks yang menyimpang. Tetap bersama kami. Halo pemirsa Kuliner Keliling. Kuliner Keliling siap untuk mencari dan memperkenalkan berbagai kuliner daerah dengan berbagai cita rasa yang akan menggugah selera pemirsa Kuliner Keliling. Jangan lupa ya untuk saksikan terus program acara kami Kuliner Keliling setiap hari Kamis pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di DSS TV. Hai sahabat pancing semua, jangan lupa terus saksikan program acara Lapak Mancing hanya di DSS TV Medan pada hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ikuti terus petualangan kami dengan sport dan ikan tangkapannya. Jangan lupa ya, salam satu joran. Jangan lupa saksikan terus Discuss, diskusi kesehatan setiap hari Jumat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mendiskusikan, membahas, serta memberikan edukasi mengenai keluhan kesehatan pemirsa Discuss hanya di DSS TV. Baik, terima kasih pemirsa Discuss. Anda masih bersama kami dalam Discuss Diskusi Kesehatan dengan topik perilaku seks yang menyimpang. Kami masih lanjutkan kembali pembahasan dokter dan tadi sudah menjelaskan beberapa penyimpangan seksual ya dok ya. Termasuklah di situ ada LGBT, kemudian juga beberapa hal seperti penyimpangan seksual dengan orang tua begitu ya dok ya, atau Oedipus kompleks, Elektra kompleks dan perilaku penyimpangan seksual lainnya seperti pedofil. Nah dok, kalau membahas tentang LGBT dok, kira-kira apakah LGBT ini bisa disembuhkan tidak dokter? Oke, kalau tidak ada tindakan ya dari pemerintah ataupun orang-orang yang terkait, maka LGBT ini akan menimbulkan masalah di kedepannya, yaitu penyakit seks menular yang menakutkan. Kalau kita dikatakan bisa nggak LGBT ini bisa disembuhkan? Bisa. Pertama dengan cara terapi hormon, ya. Kedua dengan cara psikiatri, bawa ke psikiatri, ya. Nasihat-nasihat. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah hipnoterapi. Jadi dihipnotis. Jadi alam sadar dia disubstitusi ke alam bawah sadar. Maka alam yang
pikiran yang bawah sadar yang jujur ini akan ditampilkan ke depannya. Maka itulah dia yang aslinya. Pikiran yang jujur ini, alam pikiran yang jujur ini diisi dengan yang baru, bahwa dia itu adalah laki-laki tulen, perempuan tulen, yang suka sama laki-laki, yang suka sama perempuan. Ya. Bisa diterapi kok. Oh, bisa diterapi. Artinya Ya. bisa disembuhkan sebenarnya, Bisa. Dok, Nah, ya? hipnoterapi ya, hipnotis. Oke. Nah, lantas bagaimana pendapat dokter? Kalau kita lihat ini kan perkawinan sesama jenis, Dok. Ya. Ini udah mulai dilegalkan di luar negeri. Ya, benar. Dan bagaimana kira-kira dampak kalau itu terjadi di Indonesia? Nah, di luar negeri mereka menganut sistem hak azazi katanya. Hak azazi silahkan saja, tapi lihat dong bahayanya ke depan. Sampai sekarang yang namanya penyakit HIV/AIDS belum ada obatnya. Jadi apa mau dibikin sama suatu negara? Ya, hanya try and error. Nah, bagaimana kalau LGBT ini diterapkan di Indonesia? Maka tentu hal ini meningkatkan yang namanya penyakit-penyakit akibat hubungan seks sesama jenis. Ini yang ditakutkan dan sulit sekali dan memakan biaya yang besar untuk menyembuhkannya. Dan itu belum tentu sembuh. Ya, sebaiknya itu jangan dilegalkan, ya, karena itu tidak sehat, ya, tidak sehat secara fisik maupun kejiwaan. Oke, Dok. Lantas bagaimana kalau misalnya ada seseorang itu yang justru lebih suka melakukan hubungan seks secara anal, Dok, daripada mungkin seks pada umumnya? Iya. Jadi itulah dia penyimpangan seks. Jadi ada orang yang melihat-lihat dari cara hubungan seks zaman dulu, yaitu kalau kita lihat di cara seks hubungan dari Kama Sutra dengan cara gaya dan berbagai gaya itu yang dipahat-pahat di dinding candi. Namun mereka tidak melakukannya dengan melalui dubur, ya, atau ada juga melakukannya dengan cara doggy style, ya, seperti anjing. Dan nggak apa-apa. Tapi bukan melalui dubur. Kalau dubur ini berbahaya, di situ adalah gudangnya penyakit. Di situ ada bakteri E. coli, di situ ada virus, dan di situ ada jamur yang bersarang. Maka ini dibuang dari tubuh. Nah, sekarang dimasukkan organ yang lain ke dalam itu. Itu akan merusak yang namanya organ laki-laki, ya. Karena di dalamnya mukosanya sangat lembut. Ya, sangat lembut ini mudah dihancurkan oleh bakteri ataupun virus. Ini ya menyebabkan dia terkena penyakit kelamin, ya, sipilis atau gonore, atau penyakit HIV/AIDS yang belum bisa disembuhkan. Jadi kalau sipilis diobati sembuh, sifilis diobati sembuh, gonore disembuhkan, lama-lama nggak kebal dia, ya, resisten obatnya. Jadi menjadilah dia HIV/AIDS. Ya, siap-siap menghadapi itu sendiri. Ya, jangan disebarkan kepada orang lain. Ya, karena kalau sudah begitu bisa menularkan juga kepada pasangan, begitu ya, Dok? Nah, misalnya dia suka sama laki-laki, suka sama perempuan, jangan ditularkan kepada istrinya, ya, tahankan sendiri, ya. Kenapa? Itu perilaku itu yang salah kita lakukan, ya, tahan sendiri. Nggak ada obatnya HIV/AIDS nih. Ya, jangan bawa istri, jangan bawa anak. Walaupun sepanjang melakukan hubungan anal itu menggunakan alat pengaman seperti kondom, Dok? Ya, ada yang melakukan itu memang untuk mencegahnya pakai itu, tapi si yang sebagai wanitanya itu kena, ya, bisa dia kena HIV/AIDS. Nah, yang pakai kondom aman misalnya kan, yang nggak pakai kondom kena. Nah, jadi janganlah, kasihanlah, ya. Jadi berpikirlah dewasa. Oke, Dok. Kalau dilihat dari banyak juga kasus ini, dokter, ya, melakukan hubungan seksual saat pasangan itu sedang menstruasi, dokter, atau haid. Apakah ini diperbolehkan dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, dokter? Ya, apa itu darah haid atau menstruasi? Darah menstruasi itu adalah seperti pencuci flush untuk membuang sel telur si perempuan atau wanita yang tidak dibuahi, sudah rusak, mati, maka dibuanglah dia. Bagaimana caranya? Dengan cara rahim, pembuluh darah rahim terbuka, maka darah keluar, ya, membawa sel telur tadi sampai bersih. Sampai bersih, sudah dimonitor sama reseptornya bahwa
sel telur yang sudah tidak dibuahi sudah bersih, maka pembuluh darah yang terbuka tadi akan menciut kembali, maka darah pun berhenti. Pertanyaannya, pada saat menstruasi itu melakukan hubungan seksual, bisa ditakutkan adalah masuknya kuman atau virus ke dalam pembuluh darah tadi, maka terinfeksilah si wanita tadi. Nah, seperti itu. Bahayanya, Dok? Bahayanya kalau sudah terinfeksi, ini yang kita takutkan adalah merusak atau menginfeksi sistem saraf pusat yang dihantam. Maka banyak yang kena itu bisa meninggal. Oke, jadi memang sebaiknya dihindari begitu ya, Ya. Dok. Tapi kalau pasangan nih ketika istrinya sedang menstruasi, kepingin melakukan hubungan, solusinya apa, Dok? Ya, kalau bisa saya bilang tahan dulu lah. Kan nggak lama kok, paling seminggu. Ya, tahan sendiri, tahan dikit lah gitu. Atau cara manual bisa kok, masing-masing tahu itu. Oke. Nah, apakah dalam melakukan hubungan seks, kalau tadi menstruasi, Dok, ini pada saat hamil, dokter, apakah ini juga bisa menimbulkan dampak sampai ke guguran? Ya, kalau dia masih usia-usia dalam 1 bulan kehamilan, itu hubungan seks biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 5 bulan, ini yang kita takutkan pecah ketuban. Ya, bisa keguguran anaknya. Ya, jadi harus diingat pada pasangan suami istri, ya, kalau masih kehamilan muda, umur 1 bulan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 5 bulan, hati-hati, ya. Jangan melakukan hubungan seksual dengan paksaan, ya. Ya, jadi hati-hati, takutnya pecah ketuban dini itu bisa menyebabkan anak lahir prematur. Oke. Nah, Dok, ini juga sempat ada berkembang di masyarakat. Ketika sudah dalam hamil yang mungkin usianya sudah tua, Dok, ada larangan nggak boleh campur dengan pasangan. Takutnya nanti si baby keluar kondisinya kotor, katanya begitu. Nah, ini coba mitos atau fakta, Dok? Oke, kita luruskan ini. Ya, sering kita dengar lah. Betul, cerita, Dok, di masyarakat. Nanti anaknya begini kalau lagi hamil, berhubungan badan dengan suami, anaknya nanti kotor dan sebagainya. Nggak ada itu. Ya, di mana sperma, di mana anak, itu nggak jumpa. Oke. Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi itu tidak benar ya, Dok. Ya, itu mitos ya, Dok. Anak itu dilindungi oleh faktor air pembungkus dia sendiri, ketuban pelindung itu, kuat itu. Bahkan sebenarnya disarankan, Dok, ketika sudah hamil tua, sehingga itu nanti bisa menjadi jalan mempermudah, betul, Dok? Iya, benar. Jadi dalam sperma suami itu ada namanya prostaglandin. Makanya kalau anaknya nggak lahir-lahir, ya sudah cukup bulannya, ya disarankan oleh dokternya coba hubungan suami istri. Jadi dalam sperma itu ada prostaglandin. Prostaglandin inilah akan membuka serviks. Nah, itu tadi membuka serviks, maka lahirlah dia. Oke, kalau itu betul ya, dokter ya. Oke, baik. Saya coba beralih ke pertanyaan lain nih, Dok. Ini juga seringkali ditanyakan, apakah seks oral itu termasuk hubungan seksual juga nggak, Dok? Dan apakah ini juga dari sisi kesehatan berbahaya? Oke. Kalau kita ingat, misalnya seks oral, ya, itu alat kemaluan itu sumber segala penyakit, ya. Di situ semuanya kuman. Kalau dimasukkan ke oral, bisa dibayangkan seperti apa, ya. Bisa walaupun sudah dibersihkan sebelumnya. Iya. Nah, di saluran air kencing itu ada berbagai macam kuman maupun virus. Waktu masuk ke dalam oral itu bisa menginfeksi oral. Jadi salah satu adalah jamur. Ya, jamur juga akan menyebabkan kudisan pada mulut. Hati-hati. Nah. Oke, jadi ini termasuk bagian dari penyimpangan sebenarnya. Penyimpangan, ya nggak usah lah, ya. Jadi itu hubungan seksual yang tidak sehat. Oke. Nah, kalau seseorang nih, Dok, lebih menyukai masturbasi daripada hubungan seksual pada umumnya, apakah ini masuk dalam kategori penyimpangan seksual juga kah? Nah, kalau ada lawan jenisnya istrinya, tapi dia lebih suka masturbasi atau onani, ya itu perlu dipertanyakan apakah ada kelainan pada orang ini, atau dia sudah bosan sama pasangannya. Ya, lebih banyak kalau ditanya pada orang ini, pada penelitian mengatakan dia ingin mencari sensasi yang baru. Dia ingin memancing lawan jenisnya agar emosi pada dia. Itu yang didapat jawaban. Ingin memancing emosi istrinya pada dia. Nah, sehingga
eh, si istri lebih aktif lagi dalam hubungan seksual. Oke, baik. Jadi sebaiknya memang perlu juga ada variasi dalam hubungan seksual, Dok. Ada, jadi variasi ini boleh kok diskusikan antara suami istri apa yang mau dia, apa yang mau istri. Nah, itulah. Misalnya Bang, kita berlibur dulu lah kemana gitu kan, agar suasananya berbeda gitu ya, Dok, suasana ya. gitu. Boleh saja, sah-sah saja. Atau Bang, kita nonton film film dewasa dulu sebelum hubungan seksual agar gairah saya meningkat. Oke, nggak apa-apa, ada masalah. Oke, ini juga sebenarnya bisa jadi tips ya, Dok, ya. Iya, benar. Ketika sudah dalam posisi yang sudah jenuh dengan gaya yang itu-itu saja mungkin ya, Dok, ya, dalam melakukan hubungan seksual, tidak ada salahnya untuk mencoba cari suasana baru. Ada di Amerika gitu. Pergi dia ke hutan sama istrinya. Di hutan mereka bikin kabin sendiri di situ mereka nginap selama seminggu. Udah pulang deh, mesra lagi. Oke. Kalau sampai seperti itu masih belum disebut penyimpangan ya, Dok? Enggak, itu mencari suasana baru. Oke, baik. Nah, Dok, bagaimana seseorang bisa menyadari kalau dia mengalami perilaku seks yang sudah menyimpang, Dokter? Gimana maksudnya? Bagaimana seseorang bisa menyadari kalau saya ini udah menyimpang nih perbuatan seksual saya? Nah, ini gimana? Nah, jadi kalau dibiasa secara biologis, secara medis, bahwa seksual yang dilakukan itu misalnya seperti ini gitu. Tiba-tiba sudah seperti ini lagi berubah, ya. Nah, misalnya sudah main cakar-cakaran, gigit-gigitan, ya, dipukul lawan jenisnya, itu sudah menyimpang. Ya, ada seperti itu ya, ada. Dokter? Nah, mudah-mudahan kita bahas minggu depan. Oke, baik. Jadi dipukul dulu baru. Nah, itulah sadisme. Atau masochis. Sadomasochis. Dua-dua sadis. Kalau sadisme, satu aja yang sadis. Yang lawannya enggak. Ini sadomasochis. Dua-dua sadis. Satu menikmati, yang satu memukuli, nikmati juga, ya udah. Saya nggak bisa bayangkan. Itu kita bahas. Jadi di saat sakit itu justru menikmatinya, begitu, Dok? Oke. Nah, biasanya jadi biasanya si cewek. Ini sekarang dua-dua menikmati. Gitu. Oke, baik, Dokter. Ini kan banyak sekali kalau dilihat dari perilaku penyimpangan seksual yang terjadi sekarang ya, Dok, ya. Dan termasuk juga di Indonesia. Lantas adakah cara untuk menyembuhkan berbagai perilaku yang menyimpang ini? Karena tentunya ini sangat merugikan bagi si perilaku penyimpangan dan orang-orang yang ada di sekitarnya, Dok. Caranya apa misalnya? Apa? Bagaimana caranya agar menyembuhkan perilaku yang menyimpang seperti ini, Dokter? Nah, perilaku yang menyimpang ini biasa kita bawa kita usulkan kepada dia untuk pergi ke ahli jiwa. Bukan dia sakit jiwa, enggak. Itu mendapat terapi atau konsultasi dengan dokter jiwa. Mudah-mudahan ini banyak kemajuannya, ya, berubah dia, sembuh dia. Nah, jadi dokter jiwa atau ahli psikiatri atau psikiater, ya, itu bisa merubah perilaku ini. Nah, kalau kita nih yang menjadi korban perilaku seks, Dok, yang menyimpang ini, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan? Apakah juga akan ke psikiatri atau apa? Karena memang saat ini yang jadi korban penyimpangan seksual juga banyak sekali, Dok, bahkan anak-anak. Ya, kalau kita jumpai seperti itu, kita nasihati dulu si pelakunya bahwa ini menyimpang, sudah nggak bagus, gitu. Nah, bisa kalau dia sadar dia pergi ke dokter jiwa atau ahli ke psikiater. Nah, mudah-mudahan banyak kok kemajuannya, Mbak. Jadi walaupun dia ada anak-anak korbannya, jadi misalnya orang sekitarnya yang memberitahu kepada dia bahwa ini sudah menyimpang, maka dibawalah ke psikiater. Sembuh kok. Rasa trauma itu memang bisa hilang, Dok? Nah, trauma ini yang tak bisa hilang, ini menetap, ya. Tapi ada orang yang kuat, ya, masa bodoh dah. Gitu. Ya, jadi kalau yang tidak kuat, maka ini perlu tindakan, ya, satu pengobatan, ya, obat-obatan, ya, untuk menstimulusnya, atau hipnoterapi tadi, ya, dihipnotis dia. Ya, jadi sekarang sudah zamannya hipnoterapi. Jadi sakit-sakit badan, sakit-sakit kepala nggak pakai obat lagi sekarang, hipnoterapi. Dengan hipnoterapi, ya, dengan dihipnotis bahwa dia diyakinkan bahwa sakit itu adalah hal yang menyenangkan. Maka sewaktu timbul sakit, maka dia akan senyum tanpa obat, ketawa.
Oke, baik. Jadi yang disentuh itu alam bawah sadarnya, Ya. Dok ya. Ya, Oke. pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Baik, Dokter. Sepertinya kita sudah berada di segmen terakhir. Ya. Mungkin Dokter bisa memberikan closing statement terkait dengan Ya. pembahasan kita kali ini. Jadi closing statement yang ini adalah bahwa hubungan seksual yang normal itu ada di otak primitif kita, di hipotalamus. Namun di hipotalamus ini bisa berubah karena ada sesuatu, misalnya ada stimulus dari luar ataupun stimulus dari dalam diri, karena adanya penyakit bisa merubah seseorang ke penyimpangan perilaku seksual. Oke, baik Dokter, terima kasih sekali atas Sama-sama. waktunya pada kesempatan kali ini. Kita berharap dengan topik bahasan perilaku seks yang menyimpang, kita sudah paham mana yang sehat dan mana yang tidak, begitu ya Dok ya. Iya. Baik, dan pemirsa Discuss, jangan lupa juga untuk Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan serta edukasi tentang kesehatan, boleh melalui WhatsApp kami di 0811 6106 676 serta di kolom komentar dan DM Instagram kita DSS TV, serta boleh bertanya melalui kolom komentar channel YouTube kita di DSS TV. Kita akan bahas setiap pertanyaan melalui WhatsApp, IG, serta YouTube dari pemirsa Discuss. Jadi tunggu apa lagi? Ayo diskusi kesehatan Anda bersama kami, pastinya akan dikupas tuntas. Sudah bisa diajukan pertanyaannya dari sekarang ya, dan hari Jumat akan kita tayangkan hanya di channel YouTube kita DSS TV. Saya Retno Yunita dan juga Dr. Muhammad Asari, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih. Salam sehat pemirsa Discuss.